Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan 7 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk pada PT Pertamina, Subholding, Kontraktor Kontrak Kerjasama, KKKS, periode 2018 hingga 2023. 7 tersangka itu terdiri dari 4 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Mereka adalah Rifa Siahaan, RS, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kemudian, SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Selanjutnya, pihak swasta mencakup selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak. Kapuspen Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan tersangka itu usai penyidik memeriksa 96 saksi dan 2 orang saksi ahli. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kata Harli, seluruh tersangka langsung ditahan. Penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut, ujar Harli dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Senin 24 Februari 2025 malam. Sementara Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menjelaskan, kasus dugaan korupsi ini bermula ketika pemerintah menetapkan pemenuhan minyak mentah wajib dari dalam negeri pada periode 2018 hingga 2023. Atas dasar itu, Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri, sebelum merencanakan impor. Hal itu sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri, kata Kohar. Namun kata Kohar, aturan itu diduga tidak dilakukan oleh RS, Dirut Pertamina Patraniaga, dan SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Sebaliknya, mereka diduga bersengkongkol untuk membuat produksi minyak bumi dari dalam negeri tidak terserap sehingga pemenuhan minyak mentah dan produk kilang harus dilakukan dengan cara impor. Kohar menyebut produksi minyak mentah oleh kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, dalam negeri juga ditolak setelah produksi kilang diturunkan. Penolakan dilakukan dengan membuat berbagai alasan. Pertama, produksi minyak mentah KKKS dinilai tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan masih masuk rentang harga perkiraan sendiri, HPS. Alasan kedua, spesifikasi dianggap tidak sesuai kualitas kilang. Padahal, minyak dalam negeri tersebut seharusnya masih memenuhi kualitas jika diolah kembali dan kadar merkuri atau sulfurnya dikurangi. Kohar menjelaskan, saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan berbagai alasan, Pertamina kemudian mengimpor minyak mentah. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang tinggi, kata Kohar. Kemudian, Kohar menjelaskan ada dugaan pemufakatan jahat, mens rea, dalam proses impor minyak mentah tersebut oleh tersangka SDS, AP, RS, YF, bersama tersangka pihak swasta MK, DW, dan GRJ. Sebelum tender dilaksanakan, dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara, tutur dia. Ia menjelaskan rencana pemufakatan jahat itu dilakukan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang. Melalui pengaturan tersebut pengondisian pemenangan broker seolah-olah sesuai dengan ketentuan. Pengondisian itu dilakukan oleh tersangka RS, SDS, dan AP yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Lalu, tersangka DM dan GRJ berkomunikasi dengan AP agar memperoleh harga tinggi saat syarat belum terpenuhi. Tersangka RS kemudian diduga menyelewengkan pembelian spek minyak. RS disebut melakukan pembelian untuk jenis RON 92, Pertamax, padahal yang dibeli adalah RON 90, Pertalite. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk RON 92, Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90, Pertalite, atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan, jelas Kohar. Kohar menjelaskan Kejagung juga menemukan dugaan markup kontra pengiriman oleh tersangka YF dalam melakukan impor minyak mentah dan produk kilang. Ia menuturkan negara mengeluarkan fee sebesar 13-15% secara melawan hukum sehingga tersangka Mkar mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Lebih lanjut, Kohar menyebut korupsi ini berdampak luas pada harga BBM di Indonesia. Karena sebagian besar kebutuhan minyak nasional dipenuhi dari impor ilegal, harga dasar BBM menjadi lebih mahal.
Hal ini berdampak pada penetapan harga indeks pasar, HIP, BBM, yang menjadi acuan subsidi dan kompensasi BBM dari APBN setiap tahunnya. Sederet perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan negara merugi sekitar Rp193,7 triliun. Total kerugian itu bersumber dari beberapa komponen yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui Dmut Broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui Dmut Broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar Rp126 triliun, kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar Rp21 triliun. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 3 Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP kerugian negara akibat dugaan korupsi ini sekitar Rp193,7 triliun. Terpisah, PT Pertamina, Persero, mengaku menghormati Kejaksaan Agung menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan pada kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang perusahaan periode 2018 hingga 2023. Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah, ujar VP Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso dalam keterangan resmi, Selasa 25 Februari 2025. Fajar menegaskan Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance, GCG, serta peraturan berlaku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.